warahmatullahi wabarakatuh. Tauqidan labdian mukarraran. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil asiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadiyawah. Kumaha jawabnya? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang. Kan kudu adil. Lamun ponok, iya ge poho. Lamun bapak panjang kudu panjang. Siap? Dari kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Man abuma maulidan nabi sallallahu alaihi inda fasadi ummati laisa lahu mislu ajri syahidin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, laksana cucuran air hujan yang turun dari langit tak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang cakep-cakep, halo, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang molek-molek, kita mudah-mudahan ditambahkan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi terpilih, Rasul paling unggul, tiada lain dan tiada bukan, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya, termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengharapkan nikmat dan syafaat dari baginda kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mahabbah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SMPN 4 Pabuaran, Ibu Hajah Yayat Rohayati SPD. Yang saya hormati pula Bapak Dedi selaku komite sekolah, Ibu beserta Bapak Guru beserta staf TU, penjaga, pesuruh, semua yang nampak hadir pada saat ini. Yang saya muliakan anak-anakku yang soleh dan solehah yang mencintai saya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bener enggak? Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang tadi Bapak tidak melihat hadroh apa marawis hadroh, tetapi Bapak yakin tidak dilihat bagus dan tidaknya, tapi yang dilihat adalah mahabbahnya. Siswa dan siswi SMP 4 Pabuaran ini menunjukkan mahabbahnya melalui sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita termasuk manusia yang akan berbahagia. Kita akan termasuk golongan yang akan masuk surga bersama baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Yakin? Seneng gak bareng dengan orang yang kita cintai? Banget. Betul lah. Ini yang bestinya ada di sini, Cung. Bestinya ada di sini, Cung. Anu cinlok. Apa cinlok? Biasa nama. Gitu kan? Ulah wakanean kabogoh di kelas lain ya, di jiwe ulah TKM nate kitu. Ayo we boga kabogoh kelas nu lain di baudan ku kabehan. Oh itu mana mah pindah kelasna. Mana mah kabogohna ge di ditu. Aya nu kitu aya. Nu mana? Nu make tiung naon? Bisa dilihat biasanya kalau anak atau siswa yang sudah punya pacar pakai tiungnya nyengsel gitu loh. Oh dibenerkeun jeung kapangi. Kanyahoan. Ayo. Bapak mah cenah dipanggil KBP, kenal. Dipanggil KBK, KBP itu bukan orang yang bermasalah saja. Betul apa betul? Yang dipanggil ke BP atau ke BK itu orang yang konsultasi. Coba dirubah. Asal geus aya ti keluar di ruangan BK, wah, langsung sejuta mata memandang. Isunya pasti dipanggil tak kolom. Padahal mah tidak semua anu datang KBK itu bersalah. Tidak semua laki-laki
bersalah padamu. Jadi setiap anu datang KBK itu orang yang bermasalah. Yakin yang hadir di sini semuanya ini adalah siswa dan siswi yang cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita menjadi umat akhir zaman. Banggalah kita menjadi umat paling akhir, tetapi memasuki surga kita akan menjadi orang yang pertama. Setuju tidak? Nabi paling akhir Nabi Muhammad, tiada lagi Nabi setelah baginda kita, betul? Otomatis umatnya pun kita nonton otomatis, betul? Akan tetapi anak-anakku, kebanggaan dan ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa tatkala umat akhir zaman ini yang imannya lemah-lemah seperti kita, yang tinggi badannya tidak terlalu, gantengnya hanya sekian persen daripada orang-orang sebelumnya, cantiknya pun tidak full gitulah, tetapi memasuki surga kita yang pertama. Hebat apa hebat? Bohong, itu mengukur menina bobokan. Terpercaya. Mau bukti mau? Nih, kalau sudah terjadi kiamat, semua orang mati. Semua orang mati. Madewe, nanti cepong video. Semua orang mati tanpa terkecuali, ya. Nabi Muhammad, umatnya, Nabi sebelumnya, umatnya pun hanya satu yang tersisa, zat Allah Subhanahu, termasuk malaikat semuanya mati. Maka di sanalah Allah berkata, limanil mulku yauma. Siapakah raja yang berkuasa hari ini? Allah sombong, betul tidak? Tetapi layak dan pantas. Kenapa? Karena hanya zat Allah saja, yang lain sudah mati. Kalau kita mah sombong, sementara di atas kita masih banyak. Betul apa betul? Makanya sikap takabur jangan kita pelihara di dalam diri ini. Juara umum di sini merasa paling pintar, jangan neng. Betul apa betul? Karena kepintaran masih banyak di atas kita. Ini yang cantik-cantik, yang kinclong, yang kalau lalat nempel itu langsung jatuh, yang senyumnya manis luar biasa, membuat orang kencing manis. Jangan merasa paling cantik, karena masih banyak yang cantik di luar sana, betul? Makanya sifat sombong jangan kita pelihara. Allah mengkultuskan diri, limanil mulku yauma. Adakah raja hari ini selain aku? Pantas gak? Pantas dong, ya. Karena sudah tidak ada lagi. Tahu Fir'aun? Fir'aun? Siapa Fir'aun? Si botak tak berambut. Betul ya? Fir'aun itu raja biasa, awalnya raja biasa. Cuman karena mengkultuskan Fir'aun terlalu berlebihan dari masyarakatnya, Anda hebat, wah Anda luar biasa, sehingga dirinya merasa paling hebat. Maka kita juga harus hati-hati. Biasanya kalau orang sering banyak muji kepada kita, maka kita merasa rating kita naik. Betul? Merasa diri kita paling baik, betul? Tetapi janganlah demikian. Kita contoh saja baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua orang mati, tinggal Allah sendiri. Maka Allah yang pertama kali dihidupkan oleh Allah itu adalah malaikat. Siapa? Malaikat. Ridwan. Itu si Ridwan. Ya maha Allah ke malaikat.
Labbaika ya Allah, ini saya Ridwan, sini. Kamu siapkan surga, tata dengan rapi, karena saya akan membangkitkan kekasihku satu-satunya yang akan lebih dulu memasuki surga. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata baginda kita, awwalu di yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang bersamaku nanti hari kiamat memasuki surga itu adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Kenapa demikian, nah? Karena semakin sering kita membaca selawat, semakin kuat kita menunjukkan rasa cinta kepada baginda. Karena ciri daripada cinta itu adalah sering membicarakan. Biasanya lamun ke berbunga-bunga bogo komo karek sami mujadian jadi naon, jadi monyet geuning mana. Nu diobrolkeun teh si Besti we. Eta amprok yang baturan di kantin gimana? Wah ini teangan saya ngajobrok di dieu. Aing mah di dieu dikadike. Mun biasana sok kaberangan oge. Itu atuh ayeuna mah itu. Naon coba urang datang itu. Aya nyaho teh. Naon? Bareng atuh si Besti. Angkat ka sakolana bareng. Biasana mah sok kaberangan. Usah mah ngomong wae si Besti dulu. Da peda manehna teh boga kabogor. Sok mana dek meuli naon? Urang mah ieu nya hayang bala-bala tajeng esta. Tapi esna rasa alpukat. Geuning mana resep alpukat? Soalnya rasa alpukat teh amis. Kemudian legit ngageleser gitu tadi. Pokoknya mah teh aduana siga senyumnya si Besti. Ya, terus kasih Besti di Besti deui ah. Tuh, terus we kitu nu diomongkeun teh saha? Apa dan kenapa? Karena ada cinta di dalam hati. Betul apa betul? Ya katingali nama Leslar kabeh ya. Wah, ini cuma si Lesti ge ngajerit. Wah, kok ningali si Bilar mah. Geus we KDAR teh. Udah kabeh. Betul teh. Barunya cenah ka si Lesti, si Lesti mencabut perkarana jadi geuleuh ka si Lesti ge. Tuh, nya, sebagai pasti ya Leslar kabeh ya. Kanyahoan. Ya, lanjut. Kemudian Allah juga membangkitkan malaikat Malik. Malik, bangkitlah. Labbaika ya Allah. Siapkanlah. Siapa yang menjaga neraka itu? Siapkanlah neraka dengan segala siksanya, karena saya akan membangkitkan orang-orang yang durhaka dulu. Oke, 86. Berangkatlah. Malaikat Ridwan pergi ke surga, malaikat Malik pergi ke neraka. Lalu dua orang lagi yang dibangkitkan oleh Allah. Jibril, Mikail, Ta'al, Samya, Kadiyah. Labbaika ya Allah. Datanglah malaikat Jibril dengan Mikail. Tugasmu sekarang pergi ke surga, turunkan grade yang pertama. Grade yang pertama kali ada naon? Buruk. Bawalah buruk, kemudian turunlah ke dunia, cari makam baginda Nabi Muhammad, cari makam kekasihku, bawalah ke sini. Maka malaikat Jibril dan malaikat Malik pergi. Ngan aneh euy. Da geus rata kabeh. Ya. Dunia ini tidak lagi ada gunung, dunia ini tidak ada lagi lautan, tidak lagi ada tumbuh-tumbuhan, kabeh rata. Malaikat Jibril bingung, Mikail, bagaimana kita tahu di mana makamnya? Dunia seluas ini tidak ada ciri, tidak apa-apa. Kata Mikail, tenang Jibril, kita buka Google Maps.
Keren apa keren tuh? Malaikat Mikail buka Google Maps. Nah, teka panggil anggar. Oh, dan lain palagina tuh. Ya, akhirnya malaikat Jibril sujud meminta informasi bocoran kepada Allah. Ya Allah, tidak aku temukan kecuali hamparan tanah, tidak lagi aku temukan kecuali padang yang luas, tidak ada satu penghuni pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya dan terberahlah tanah muncul gitu kan. Manis dia tuh. Lamun tiba-tiba ya tanah bola bibir keluar. Sian mah. Nabi Muhammad ternyata makamnya tepat di depan malaikat Jibril ketika sujud. Nabi Muhammad muncul dari tanah, menengok ke sebelah kiri ada malaikat Jibril, ke sebelah kanan ada malaikat Mikail. Nabi Muhammad bertanya, "Aina hadza?" Di mana ieu teh Jibril? Di mana ieu teh Mikail? Ini adalah yaumul ba'ats. Hanya engkau dan aku yang ada di sini yang sudah Allah bangkitkan. Apa gerangan tugas yang engkau laksanakan kepadaku? Aku akan membawamu ke surga, ke tempat yang paling indah, ke tempat yang paling mulia, balasan bagi orang-orang yang soleh, balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Come on, kita berangkat. Oke, Sabtus gasun. Berangkatlah. Malaikat Jibril, Mikail membawa Nabi Muhammad ke surga. Duduklah di surga dengan pemandangan yang indah. Nengok ke kanan indah, ke kiri indah, udaranya sejuk, di depan minuman. Gimana ya? Makanan banyak tersedia, sungai-sungai mengalir, apalagi suara burung-burung berkicau dengan merdu. Tetapi anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad tidak senang, Nabi Muhammad tidak gembira, tetap terlihat murung, duduk sambil melamun. Terima kasih Desi. Ya, lalu Allah pun Maha Tahu bertanya kepada Nabi Muhammad, kepada baginda kita, Muhammad, bukankah ini tempat balasan yang utama? Tiada lain kenikmatan yang lebih nikmat selain tempat ini. Tapi kenapa kau bermuram duja begitu? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak akan senang, aku tidak bahagia kalau umatku belum tentu bagaimana. Siapa yang dipikirkan? Umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita. Oh begitukah? Ya. Maka izinkanlah ya Allah, aku akan keluar dari surga ini yang penuh nikmat. Aku akan melihat bagaimana umatku. Kalau kita sudah duduk, umpamanya ini kamar AC-nya luar biasa, TV-nya, makanan serba ada, ya, semua yang pas kita inginkan ada di dalam kamar. Kira-kira kita betah enggak? Hayang keluar tuh, itu yang cicing di dunia. Ya, nonton TV barang hak-hak tarik deh. Tapi baginda kita tidak demikian, nak. Baginda kita ingat kepada kita mau keluar dari surga, melihat umatnya yang cinta kepadanya. Di mana ini keberadaan? Oh ternyata di SMP 4 sedang mengadakan Maulid Nabi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Begitu saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, maka wajar dan pantas kalau setiap tahun kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
tiada lain dan tiada bukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gede pisan jasanya kepada kita. Ya, betul tidak? Nabi Muhammad itu banyak jasanya, gede jasanya kepada kita. Hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, kita tidak akan hadir di sini kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul tidak? Maka nanti Bapak akan menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad itu. Nah, itulah nanti yang dicatat. Ya, sekarang masih belum nih, kalem. Ya, soalnya durasinya 2 jam. Aina bisa jam setengah kan? Betul? Siap? Siap. Ya, sekarang silakan nikmati saja pakai geber-geber begini. Untuk para sana alus. Ya anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berkumpul hadir di sini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad gede jasanya kepada kita. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau karena bukan engkau Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isinya, termasuk kita di dalamnya. Ada kita karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ini mah ya Ustaz dia rada gelo sih jadi. Bohong. Aing mah aya oge gara-gara aya ilung urang. Bener dah? Aya bapak urang, aya bapak sia ayana gara-gara aya saha. Aya aki maneh aya saha. Aya terus nepi ka ditu. Tepet ceraya di jejak. Ya, betul? Ya. Makanya anak-anakku silakan sekarang dicatat. Kita akan mengenal siapa Nabi Muhammad. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad agar kita tahu siapa Nabi Muhammad. Dan kalau kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad, kita akan bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah tersirat dalam hati neng yang cantik di sini perasaan rindu? Pernah? Yang ganteng-ganteng pernah rindu tidak? Rindu naon? Buah. Rindu buah cenah. Neng yang menjadi atau yang dirindukannya siapa? Hah? Pernah ya? Rindu ya? Kita itu terkadang rindu kepada pasangan kita, rindu kepada orang tua kita karena kita sudah melihat. Betul? Karena kita sudah mengenal. Betul? Yang tiba-tiba sok kira-kira ada rindu mau ke bapak tapi kan pernah wabu. Capek-capek. Betul? Tapi setelah kejadian hari ini, setelah melihat, jadi ingat wae apa itu? Iya, betul tidak? Tapi camkan baik-baik, rindu itu adalah rindu biasa. Karena rindu sebelumnya kita bertemu. Ada yang rindu luar biasa, kerinduan kita kepada baginda Nabi, rindu tapi tak pernah bertemu. Hebat apa hebat? Dan satu lagi, cinta kepada sesama manusia, terkadang kita terluka, tetapi mencintai baginda kita itu cinta yang kekal abadi. Betul? Sehingga kata pujangga nih, tulis ya, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagidoka yaumama. Cintailah apa yang kamu cintai hari ini, bisa jadi besok akan menjadi yang paling kamu benci. Betul? Jika tadi pendukung Leslar ini kuat ke, tapi ayah yang KDART
jadi geuleuh aing teh ningali si Bilar teh mun aya ka dieu leuyeuk wae nepi ka nini surik yo bajuna Leslar mawa foto macam-macam kepada anak saya tidak rela fotona dipoekeun si Resi tenen kakelek si Bilar soek-soek nggak gaya. Betul apa betul? Ya, maka cintailah apa yang kita cintai hari ini sedang-sedang saja, bisa jadi besok menjadi yang paling kita benci. Sebaliknya, abgid bagido kayau mama, asa ayyakuna habiba kayau mama. Lamun ngewa ayeuna tong geuleuh-geuleuh teuing, bisi isuk mah jadi resep. Betul apa betul? Aing mah geuleuh ningali pengajian. Ayeuna mah saminggu mah kaset dengan mana itu. Oh, betul apa betul? Tetapi berbeda dengan kecintaan kepada Nabi kita. Itu harus full, jangan tanggung. Kenapa? Karena cinta yang tidak pernah akan luka hanya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang tidak memerlukan untuk bertemu hanya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu-satunya alasan yang paling tepat bagi kita adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan salah pilih, ya. Jangan salah pilih apa? Pilih suri taula, ya. Maka contoh suri tauladan yang paling baik adalah cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Masih siap? Masih? Semangat. Oke. Kita akan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari namanya saja dulu. Namanya adalah Muhammad. Kalau kita melihat kaligrafi Allah Muhammad, maka Muhammad tercatat atau tercetak dari 4 huruf. 1 mim, 2 3 mim lagi, 4 dal, mim ha mim dal, Muhammad. Ya. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababi. Adanya semua makhluk ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada karena Nabi Muhammad ada. Beda lagi dengan kita kaula muda. Tidak semata-mata Allah menciptakan aku, karena Allah juga menciptakan kamu. Keadaannya kamu itu karena ada pret, PT. Ada. Kamu tercipta satu-satunya untukku. Tai ucing dia. Benar. Tempon waktu putu curi ke sekolahnya desa minggu. Ya paman si Asep itu ke sekolah. Ayah si Asep. Ayah. Kabogona si Oi. Lain. Dah lain Asep iyo bari nanti. Ke sekolah seminggu gara-gara putus cinta. Ya. Maka jangan, ya, maka lebih baik mati daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit kenyaho mesti bere nyeri huntu manggegerungan teureun-eureun moal peuting. Teh kunaon? Huntu. Daharnya naon atuh jang naon gedang jauh emang aing monyet dahar mung kita sarente reuk torojol dagang kaos
Kalangka dicarekan tukang kaos batur pedagang kararaos tukang kaos goblok ya jelema nu dagang ya. Nyaho aing keur nyuri buntu. Jang karaos cenah. Langsung bawa Arif. Ulah ya. Bawa Arif kudang-kudung bawa Arif jangan ya. Betul tidak? Carekan memang elo sia. Naon teh budak teh kudu carekan elo. Dia kenal dia. Dia dagang kaos namanya. Ngomong nanti karaos tuh aing kerja teutan. Paribasana lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Wah, ungkapan-ungkapan sebagai penyesalan banyak, ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan rasa cinta banyak, tetapi semua itu adalah semu. Semua itu adalah hoak melulu. Betul apa betul? Ya. Satu-satunya alasan kenapa kita harus cinta kepada baginda kita karena adanya hari ini kita di sini adalah karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maujudul khalaiq bisababi, adanya kita alam semesta karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Paham? Paham? Satu. Dua. Huruf yang kedua apa tuh? Hah? Ha lain ho. Ho menjadi Muhammad. Ha Muhammad. Hanya ha kecil. Betul apa betul? Ari ha huruf naon ya? Ha itu huruf apa? Huruf id. Huruf idar. Huruf idar ada seberiji? Aya genep hamzah ha ain jim cinta. Hey. Dan kalau dicipok. Ini untuk cipok mah. Kalau soal cipok etak. Nah, woy. Ya, yang kedua hayatul khalaiq bisababi, hidupnya kita karena Allah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau hidup kita ingin tentram, kalau hidup kita ingin bahagia, apakah itu di dunia ataupun di akhirat, maka hiduplah seperti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kehidupan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Betul apa betul? Tidak termasuk kepada keluarga kaya, ya. Orang tuanya bahkan tidak lengkap, sebelum lahir sudah meninggal. Siapa? Ayahnya. Siapa nama ayahnya? Belum juga menganjak remaja, belum gede sudah ditinggalkan oleh ibu tercinta. Siapa ibunya? Siti Aminah. Maka Nabi Muhammad hidup hanya sebatang kara ditemani dengan kakeknya. Siapa kakeknya? Abah Tholib. Dilanjutkan dengan pamannya. Betul tidak? Ibu bapak kita masih lengkap, alhamdulillah. Usia kita sekolah saat ini masih lengkap. Ayam jajan tinggal jajan. Betul ya? Can mangkat ke sekolah lamun can 20.000, betul tidak? Kurang we 1.000, mungkin. Tak ayah ke 18.000 tadi dipakai beli gula, jor aing mau sekolah. Kudu sabaraha? 20 sih atuh jam ke ditamahan cuma mungkin mana sekolah kan itu kurang ajar. Lehong, lamun bener eta mah geus 20.000 bekal. Datang ke sekolah teh ngadon jajan we malulu. Geus kitu teh balik geus eta.
Oh, dah lain budak sekolah. Naon? Ai budak sekolah makan 3 orang. Ya. Sekolah. Maka lamun aya budak kawas itu lain budak sekolah. Setuju? Siap? Naon? Hayatul khalaik bisababi. Hidupnya kita karena Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ingin hidup bahagia, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad kenapa hidupnya dikenang sampai sekarang menjadi suri tauladan? Padahal dilihat dari segi keluarganya tidak bergelimangan harta, tetapi menjadi suri tauladan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, karena semua itu akan betul apa betul? Apa yang tidak akan hilang, yang bisa menolong sepanjang hayat kita? 1, kejujuran. Betul apa betul? Makanya salah satu sifat baginda kita adalah asidik. Nah, jujur. Makanya tanamkan dalam hati kita, Nabi Muhammad diutus kepada kita, menjadi baginda kita, mempunyai sifat sidik. Itu tandanya kita harus memiliki sifat jujur. Betul apa betul? Karena sifat jujur akan membawa kita kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan membawa kita jalan kepada surga. Maka jangan sekali-kali berbohong. Harus siap. Yakin. Mulai dari saat ini kita akan jujur. Siap? Janji siapa? Jalan saksi lupa. Bapak akan bercerita satu saja agar kita yakin bahwa jujur akan membawa kebaikan. Yang belakang jelas enggak? Mana yang pojok jelas enggak? Lain mikna jelas tak? Iya banget nah, asepna jelas deh. Sirik mana mah? Empek bapak mah. Ya, dulu ada seorang raja yang kaya raya. Daerahnya, jajahannya, masyarakatnya, semuanya, wah banyak. Ya, namanya raja pasti kaya. Ya, hartanya banyak, masyarakatnya banyak, tetapi raja itu sadar yang namanya manusia pasti akan mati, yang namanya manusia pasti akan meninggalkan semua ini, termasuk dirinya yang berkuasa pada saat itu. Suatu saat semua ini akan ditinggalkan. Maka raja berpikir, Patih, kata raja. Siap raja. Kurang lurus. Ada apa gerangan raja? Ini, saya akan mengadakan sayembara. Ya, nanti kamu umumkan ke semua pemuda-pemuda yang ada di negeri ini. Siapa yang mengikuti sayembara ini dan menjadi pemenang, nanti akan dikasih hadiah yang luar biasa. Baik raja, akan saya laksanakan. Bagus, berangkatlah Patih. Dikumpulkanlah semua pemuda, ya, ditakol kentongan anak, dikirimkan WA, pengumuman, kepada semua para pemuda yang ada di negeri ini. Nah, tak? Na eta. Dekat pengumuman. Siap, bantuan ehonnya. Siap. Para pemuda. Nah, yang ada di negeri ini
mengadakan perintah dari raja bahwasanya raja akan mengadakan sayembara. Oleh karena itu kepada semua para pemuda agar mendaftar. Sekian dan terima kasih. Capek. Berkumpullah semua para pemuda. Saya daftar. Ini cangkung nepi kanu penek, no hidung nepi kanu hidung, arah raya. Daftar kabeh. Ya. Ada lagi peserta? Tidak ada. Kabeh pemuda geus daftar. Sekarang dengarkan. Maka raja berbicara, para pemuda yang ada pada saat ini, saya mengadakan sayembara ini disertai dengan hadiah yang fantastis. Barang siapa nanti yang menjadi pemenangnya, itulah yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Siap? Apa raja? Sayembaranya kalem. Ya, kata raja. Ayolah tong ara rese. Raja ajak masuk. Kalem siapa? Duduk raja. Kan geus kolot raja. Ya, minum dulu. Terusan. Yang mendaftar menjadi peserta hari ini silakan rentangkan tangannya. Pemuda pada saat itu semuanya membuka tangan yang kanan. Maka raja memerintahkan kepada para petugasnya, silakan tangan yang sudah terbuka simpan 1 biji. Maka semua peserta yang ada pada saat itu kabeh merenang siki. Tong nanyakeun siki naon? Biji sewang, klek. Woi kabeh, siap sudah raja. Kalau sudah silahkan jaga baik-baik, ada bisi murah. Aturannya bawa biji yang sudah ada di tangan masing-masing pulang ke rumah, rawat baik-baik. Nanti 2 bulan yang akan datang saya akan mengumpulkan lagi para peserta semua dengan membawa hasil dari usahanya. Jadi si biji nate dirawat tinapa alus. Baik raja, berangkatlah. Baralik mana nomor menang bakal urang. Soalnya urang mah boga pupuk kacang. Urang oge sarua. Boga pupuk kompos. Semua pupuk andalannya sudah siap. Ada satu pemuda itu biasa-biasa saja, tinggal bersama ibunya. Kucing balik ke imah mak. Jang geus balik nya naon cenah. Nah iya kita ngaeta tahun iya naon eta teh iya siki coba nolo eta mah siki teh kawas kitu naon keureut. Nah keningan hiji jang kedua siki teh da diterena ge hiji terus kita dikumakan sikina. Ieu cenah kudu dirawat ku ujang ke 2 bulan kudu dibawa tangkal naon kembang naon ge pokona mah bawa we ka ditu ku raja dinilai. Sok jang sing jujur ya, sing tekun siap mah. Nah, disimpan di dalam pot. Tanahnya sudah disiapkan, medianya ya, disiram setiap hari, pagi ia siram, sore kemudian ia siram kembali, terus setiap hari sampai 1 bulan anaknya mengeluh kepada emaknya, mak. Nah, yang goreng gitu banget deh. Tinggal itu mah, iya mah terjadi-jadi ya. Coba cuma jampean ku mah, sih ku mah. Indung nang ngaluar jampe pamake na. Emane tong ningali sok teuneun ka anakeun mah. Kembang na sok teuneun mana. Gus. Nah mah jadi bau. Tong mananya. Teruskan siap mah. Mal poe disiram.
Tibalah sampai kepada hari sebelum ditetapkan. Satu hari menjelang harus dibawa pohon itu, anaknya nangis kembali kepada bunga. Ayo maka itu nanti nyerahkan. Orang mah jadi mati hari mah. Wayang najang itu kan mana kudu ka bunga mama teh karunya urang sia. Ada kumaha. Mana pan geus daftar jadi peserta, konsekuensinya sudah ditandatangani. Pokoknya mah berangkat ka ditu bawa saya aya. Era mah. Sok mah bayangkeun ke batur marawak kembang halus. Urang mah teu jadi ke batur. Dulu sia katina. Ya. Era teh. Ya. Biasana indung sok produksi dalam satu. Jelakan Mas ya. Cep mak berangkat tadi tuh. Kumaha gawe jadina? Maneh usaha enggeus. Unggal poe disiram, dijiar ku emak nepi ka bau enggeus. Ya, ayo berangkat tadi tuh. Bajuna kumaha disiapkeun. Pangalusna. Siap. Nya ngadoa ka Gusti Allah. Siap mak. Tibalah esok harinya berkumpul semua para pemuda. Wah, aya nu mawa kembang sigah kieu. Sigah kieu. Wah, nu kembangna teh hejo koneng aralus pokona mah. Nya. Batur mau dengan pedenya. Coba potna oge aya anu tinu emas, tinu perak. Si eta mah potna ge tina kaleng urut pangguat. Apa teh? Kaleng urut pangguat teh atawa urut set. Urut set. Ituna pasirna nya saaya-aya teh we di tukangan imah. Sikinawe yang seling terjadi-jadi. Batur mah kembangna bunganya wah, daunnya harumnya bervariatif. Manehna mah henteu atuh mawa pot bungana teh ieu we tumpus teh. Masuklah ruangan semua. Manehna mah henteu cicing di balik panto. Kita peserta jadi kita asup. Teka mana? Asup mah aja. Kunaon sih? Ini tuh kunaon. Geus cicing jadinya. Engke lamun dipanggil ku raja sia awas lamun teu nyamperkeun. Begitu teban. Ayo dihukum asaan mah digantung ya ku raja ya. La haula. Tembae dipanggil lah. Ke depan. Mana bunganya? Ini raja. Bagus. Silakan. Mana? Ini cakep. Uangnya abe sampai kepada jet tinggal satu orang. Ini peserta satu lagi mana? Keamanan. Tadi ada nyumput di panto meruna. Langsung ditajong panto nanti. Jepret atuh coplok. Diturutan ke budak sekolah. Tak panto nage tara alus di sekolah. Itu masa dari itu. Aduh. Hai saya itu tinggal mana Ron? Iya poin gini ya. Bawa ke harus. Iya raja tak peserta terakhir teh. Kita tadi di goro-goro sukses ke harus. Sini. Kenapa kamu? Saya malu raja. Kenapa malu? Biji saya tidak tumbuh. Seksaha. Mana sering nyambut naon sih? Biji nanti tumbuh. Iya biji yang raja titipkan kepada saya rawat setiap hari, saya siram setiap pagi, setiap sore, tapi terjadi raja bingung ini kasih ya. Coba saya lihat, ini raja masih utuh, bijinya seperti biji yang pertama kali dititipkan. Oke, kalau begitu silakan. Gak apa-apa, saya nggak dihukum raja. Enggak, kenapa saya harus menghukum kamu? Kamu sudah berusaha. Ya, terima kasih raja baik sekali. Ya silakan. Pulang. Sebelum raja mengumumkan, para peserta semuanya. Tibalah waktunya setelah menimbang, mengilu, meleter. Saya akan mengumumkan siapa pemenangnya dan apapun keputusan saya hari ini tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diprotes,
Siap. Ya. Pasti urang we menang jeung lain. Zaman naon gitu. Pasti urang kabeh semuanya merasa pede amat sih eta mengeluh. Bangetna melas saya. Tiga babai batu. Ya, dengarkanlah nih batu. Kata raja, dengarkan baik-baik, yang menjadi pemenang lomba adalah seorang pemuda, wah begitu tegas, yang bernama setelah iklan berikut ini. Wah, raja teh. Nah, segala ya iklanan segala. Saya ketinggalan di TV. Karena nonton TV meren. Itu nggak bobotoh. Kesel bapak deh. Balangkeun ya yang motor gua belum ada reken. Ya, setelah iklan baru. Nah, kita lanjutkan. Pemenangnya adalah nu disebutkan teh pemuda yang tadi bijinya tidak jadi. Juaranya adalah si biji tidak jadi. Wah, kabeh protes. Wah, raja tidak adil. Maknya lu jadi pemenang. Gitu. Dengarkan baik-baik alasannya. Sebenarnya biji yang saya kasih kepada kalian semua itu adalah biji yang mati, yang sudah saya rendam, yang tidak mungkin hidup. Tapi kenapa sekarang kalian kebanyakan membawa, bahkan hampir semua, hanya suatu yang tidak, semuanya tumbuh, sudah bisa dipastikan biji yang tumbuh bukan biji yang saya kasih. Mungkin diganti. Apa yang ingin dilihat oleh raja? Kejujuran. Dipanggillah, sini kamu. Anu tadi nemu cek aing aing. Jujur sama. Jadi raja datanglah kah. Siap raja. Kamu pemenangnya. Siap raja, karena kamu jujur. Kamu berhak meneruskan kerajaan saya. Siap. Gak siap balik itu. Jadi raja balik ke imah bogorogokan jauh kene. Aduh, anak aing buat disiksa ku raja. Punah, ujang jadi raja mah. Alhamdulillah. Jadi gara-gara sifat tidak terbersih dengan waktu yang cukup lama untuk mengganti. Tetap aman seperti baginda kita amanah. Tidak ada salahnya kalau kita menerapkan, kita mencontoh, kita kemudian mencoba sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pahamkah? Ya. Tuh, makanya hayatul khalaik bisababi. Hidupnya kita karena Allah menghidupkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Dua deh ya. Tong dianguskeun teh. Ke mulut teh. Oh, nya keluar cepet. Ya, kita lanjutkan. Mim yang kedua, mautul khalaik bisababi. Kita akan meninggal karena Allah mewafatkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul tidak? Makanya kita berdoa, ya Allah wafatkan kami dalam husnul khotimah, amin. Betul, ulah mati konyol. Ya mah, budak maut. Ada 2 orang siswa tewas gara-gara taburan melawan bebek. Gila, mati konyol. Ya, betul tidak? Orang mati itu karena kebiasaannya. Maksudnya, seseorang tidak akan Allah wafatkan kecuali ia dalam amal yang sering ia lakukan. Lamun maneh sok ngabohong ka kolot, ngabohong ka guru, ngabohongan ka babaturan, maka Allah akan memautkan kita itu dalam keadaan bohong. Naudzubillah summa naudzubillah.
Pernahkah anak-anakku yang soleh dan solehah melihat seorang qori mati, maut meninggal, ya, dalam keadaan sedang melantunkan ayat suci Al-Quran? Pernah? Atau ibu-ibu belum lama ini ada yang mati, yang meninggal sedang membaca sholawat? Betapa bahagianya, betul tidak? Ya. Coba lamun maneh pae urang kurgorulus jeung babaturan kurtawuran net amin teh kadituna teh geus moal ka mana? Hah? Kira-kira pasti kok suno. Ya, makanya kita harus mencontoh baginda kita mati, kita akan meninggalkan dunia ini karena baginda kita pun diwafatkan, betul? Terakhir, ini satu yang menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita. Yang keempat, dan betul? Dukhulul jannatal khalaik bisababi. Semua makhluk yang ada di sini, umat akhir zaman, kita yang hadir di sini, yang hari ini sedang merayakan peringatan baginda kita akan masuk surga karena Allah memasukkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asik betul. Makanya tanamkan dalam hati kita kepercayaan kepada Nabi Muhammad, rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebesar apapun keimanan di dalam diri kita, itulah yang akan membawa kita kepada surga. Betul apa betul? Mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar jasanya, betul tidak? Ya, kalau berbicara jasa Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, zuriyahnya, turunannya, cucu-cucunya Nabi Muhammad itu berjasa besar kepada kita, terutama kepada negara ini. Kita merdeka tahun berapa? 1945. Kita buktikan ya. Ini sejarah di balik sejarah yang kita kenal selama ini. Kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah sampai saat ini. Bendera kita warnanya apa? Merah putih. Tahu tidak siapa yang menentukan warna bendera merah putih? Saha? Hah? Bapak mana? Kalau mana di kebon, mau diuruskan anak oke sampe. Aki, Bapak Aki senang. Eta mah nentukan kolor. Siapa coba? Soekarno. Gusti Allah. Hebat banget ya. Tukang jahit, cocok tukang jahit. Ada salah satu zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Salim Alaidrus namanya. Siapa? Dia lahir di Tarim, Yaman, hijrah ke Indonesia, ke Sulawesi Tengah, Palu, lain Kampang, Palu. Mana? Pak? Sulawesi Tengah. Hijrah beliau ke sana, menyebarkan agama Islam. Dalam tidurnya bermimpi, kalau Indonesia ini merdeka, maka berilah tanda benderanya merah dan putih. Maka Salim Alaidrus memberitahukan informasi itu kepada kakak kelasnya Hasyim Asy'ari, bahwa beliau bermimpi dengan Rasulullah, berilah kalau Indonesia merdeka bendera dengan dua warna, merah putih. Hasyim Asy'ari kemudian mengutarakan hal itu kepada Bung Karno. Pada Muktamar NU tahun 1937 disepakati, oke, kalau begitu dengan maknanya yang luar biasa cocok dengan negara Indonesia, ditentukanlah bendera Indonesia merah. Siapa yang pertama? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi. Betul apa betul? Zuriyah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini kurang kepinanikeun. Jadi kulpena Nabi Muhammad berjasa kepada kita,
bukan hanya dulu tapi sampai sekarang, bahkan sampai kelak ketika kita sudah meninggal di yaumil qiyamah nanti Nabi Muhammad lah yang akan memberikan syafaat kepada kita, kepada kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di padang mahsyar, matahari demikian dekatnya, panasnya luar biasa, kaki menginjak, otak anu melotot. Saking panasnya, tidak ada satu orang pun yang mengenakan pakaian, tidak ada satu helai pun kain yang menempel di badan kita. Tetapi anak-anakku jangan jorok, semuanya tidak ada yang memikirkan kepada enak maka pikir aing ngerasa papang jeung arti ya temarakai baju, betul tidak? Tapi pada saat itu semuanya tidak ada yang mampu memikirkan orang lain kecuali hanya dirinya. Ngabring kaditu, ngabring kadia, mencari pertolongan. Nabi Adam diminta tolong angkat tangan. Terus Nabi yang lain cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini sedang memperingati maulidnya, kita dijadikan umat yang mahabbah kepadanya, memasuki surga bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah kira-kiranya yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak, baik itu sifat, perjuangan dan yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk sendirian tanpa kekasih, cakep atuh. Balik. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.